Bismillah, insyaallah kita akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis yang insyaallah taala dipenuhi dengan keberkatan dan kerahmatan. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaallah kita akan melaksanakan kuliah khas yang bertajuk Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, di mana tajuk ini akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Fadil Dr. Abdullah Rai, beliau daripada Indonesia. Namun sebelum kita memulakan tajuk kita pada pagi ini, Ana nak perkenalkan sedikit tentang beliau. Bahawasanya beliau ini adalah pendidikan degree. Beliau ambil pendidikan degree dalam bidang hadis pada tahun 2001-2005 di Universiti Islam Madinah. Kemudian master beliau mengambil dalam pengajian dakwah jurusan akidah pada tahun 2005 sehingga 2010. Kemudian doktoral program beliau ambil dalam pengajian dakwah jurusan akidah tahun 2010 sehingga 2017 di Universiti Islam Madinah. Jadi beliau ini belajar di Madinah selama kurang lebih 17 tahun insyaallah taala. Dan beliau ini memang berkecimpung ataupun memperdalami tentang bidang hadis dan akidah. Dan di antara guru beliau yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, kemudian Profesor Dr. Ibrahim bin Amr Al-Ruhaili, kemudian Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Profesor Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, dan masih banyak yang lainnya. Seperti mana yang kita tahu bahwasanya beliau ini mempunyai satu program yang sangat memberikan manfaat kepada kita, yang kita kenali dengan program HSI. Kalau kita panggil di Indonesia itu HSI, di sini HSI. Kepanjangan daripada HSI ini adalah Halaqah Silsilah Ilmiah. Jadi beliau ini ada program online yang mengajarkan tentang akidah dan kajian-kajian ilmiah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan kuliah daripada beliau tentang jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Seperti mana yang sudah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, menjaga makhluk, menjaga manusia secara umum, sama ada orang kafir, orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Namun secara spesial, secara spesifik, bahwasanya orang-orang yang beriman ini akan dijaga di dunia dan di akhirat. Dan kita akan mengetahui siapakah mereka yang mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita dengarkan bersama kuliah ini yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Fadil Dr. Abdullah Rai. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran wa maghfuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, dan hanya dari Allah semata seluruh nikmat dan juga karunia. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia pada pagi hari ini bisa berkumpul, bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, selama 1 jam ke depan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling
berwasiat, saling menasihati, dan semoga di dalam peringatan ini ada manfaat bagi kita semuanya. Allah mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya tidak lupa pada kesempatan kali ini kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Ta'lim yang telah memberikan kesempatan untuk kita semuanya sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, dan tentunya bagi pengurus panitia yang telah mengeluarkan waktu, tenaga dan lain-lain sehingga acara ini bisa terselenggara. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan, puan-puan ya, ada di sini ya. Bukan Bapak Ibu ya. Boleh, Bapak Ibu boleh. Bisa ya. Boleh, bisa ya. Baik. Di dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau dalam keadaan diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana kerendah hatian, tawadhu' yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau pun berkata kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan itu untuk memberikan nasihat. Maka kita pun juga hendaknya memanfaatkan keadaan. Terkadang kita memboncengkan anak kita, mengantar ke sekolah atau perjalanan ke sebuah tempat. Di situ kita hanya berdua, bertiga, mengingatkan tentang satu hadis, mengingatkan tentang satu nasihat, bagus. Dan Nabi SAW di sini dalam keadaan beliau memboncengkan Abdullah bin Abbas, beliau pun memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yang saat itu masih kecil, belum dewasa. Ada yang mengatakan saat itu umurnya masih 15 tahun atau kurang daripada itu. Faqala li, maka beliau mengatakan kepadaku, ya ghulam, wahai anak kecil, wahai anak, wahai budak ya di sini ya. Ya ghulam, wahai anak kecil. Dan ini adalah panggilan yang tentunya menyenangkan, membahagiakan seorang anak yang mendengar. Panggilan yang menunjukkan kasih sayang kepada seorang anak. Ya ghulam, wahai anak kecil. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maksudnya adalah beberapa nasihat. Boleh sebutkan sebagai muqaddimah supaya Abdullah bin Abbas bersiap-siap untuk mendengarkan nasihat yang hanya beberapa kalimat saja. Tidak perlu nasihat yang panjang lebar, sedikit tetapi dipahami oleh seorang anak, maka lebih baik daripada seseorang memberikan nasihat yang
panjang lebar, akan tapi kadang seorang anak dia tidak memahami, apalagi dia mengamalkan. Boleh katakan, inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat saja. Dan ini adalah nasihat untuk kita semuanya, bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Apa wasiat beliau dan nasihat beliau untuk Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, dan tentunya secara khusus, kalau kita ajarkan wasiat-wasiat ini kepada anak-anak kita, maka insya Allah kita akan melihat hasil yang baik. Karena di sini akan diajarkan tentang beberapa pokok dasar yang seandainya seorang anak dia memahami sejak dia kecil, maka dia akan mengambil manfaat itu sepanjang kehidupan dia. Pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Hendaklah engkau menjaga Allah. Hendaklah engkau menjaga Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasiat yang pertama, dan tentunya ini menunjukkan keutamaan wasiat ini karena dijadikan yang pertama, yang utama. Hendaklah engkau menjaga Allah. Yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia batasan-batasan Allah. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini mubah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di sana batasan-batasan. Maka wasiat yang pertama, jagalah batasan-batasan ini. Kalau memang itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan sifatnya adalah wajib, ya kita jaga. Caranya bagaimana? Menjalankan kewajiban tersebut. Kalau itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan sifatnya adalah haram, maka kita yakini keharamannya dan kita tinggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Kalau itu adalah sesuatu yang mubah, yang boleh, halal, maka kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Ini adalah termasuk di antara makna menjaga Allah Azza wa Jalla. Jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah balasan bagi orang yang menjaga Allah? Nabi SAW mengatakan, yahfazka, maka Allah akan menjaga dirimu. Allah akan menjaga dirimu. Dijaga apanya? Dijaga agamanya. Di tengah-tengah banyaknya fitnah, di zaman yang penuh dengan godaan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seseorang kalau dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dijaga dari sisi dunianya, dijaga dari musibah, bencana,
Dan seandainya qaddar Allah terjadi bencana, maka Allah SWT akan menjaganya sehingga dia pun tetap bersabar. Bukan kemudian melenceng atau menyimpang ketika dia terkena musibah. Allah akan jaga dia, yahfadka, Allah akan menjagamu dari sisi agamamu maupun duniamu. Allah akan menjagamu dari sisi dirimu sendiri. Allah akan menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu. Ini semuanya masuk di dalam makna yahfadka, Allah akan menjaga dirimu. Umum penjagaan di sini baik dari sisi dunia maupun dari sisi agama, dijaga diri seseorang, keluarganya, hartanya dan lain-lain. Tentunya masing-masing dari kita ingin di dalam kehidupan dia senantiasa dalam keadaan terjaga. Dan keumuman juga masuk dijaga di dunia maupun di akhirat. Di dunia dijaga oleh Allah SWT, ketika di alam barzakh dijaga oleh Allah, ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang, melewati jembatan sirat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, maka tidak ada yang bisa memudaratkan. Siapapun dia, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga seseorang, maka tidak akan ada yang bisa memudarati orang tersebut. Di antara nama Allah adalah Al-Hafidh, Al-Hafidh, yang maha menjaga. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan penjagaan tersebut? Mulai dari diri kita sendiri. Marilah kita menjaga batasan-batasan Allah. Ihfadillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jaga matanya dari sesuatu yang diharamkan, karena batasan Allah tidak boleh menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Jagalah Allah, gunakan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang diperbolehkan. Jangan digunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang diharamkan. Jagalah Allah, jaga kemaluan. Jagalah Allah, jangan sampai mencari rezeki yang diharamkan. Jangan ghibah, jangan berzina, jangan minum minuman keras, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kebid'ahan. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang dari semuanya itu. Barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dirinya. Dan sesuai dengan kadar penjagaan kita terhadap Allah, maka demikian pula kadar penjagaan Allah kepada kita. Jadi semakin seseorang tinggi tingkat penjagaannya terhadap Allah, maka Allah pun akan semakin menjaga dirinya. Tapi sebaliknya, semakin rendah, kecil kadar penjagaan seseorang terhadap Allah, maka akan semakin kecil juga kadar penjagaan Allah kepada dirinya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan seseorang. Maka kalau kita sampaikan ini kepada anak kita, insyaallah akan menumbuhkan di dalam dirinya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, meskipun tidak dekat dengan orang tua. Nak, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, meskipun orang tua tidak berada di sisinya, dia bersama teman-temannya, dia bersama gadgetnya. Tapi kalau kita ulang-ulang, kamu menjaga Allah, Allah akan menjaga diri. Maka akan tumbuh di dalam dirinya
sifat muraqabah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya anak kecil biasanya kalau sama orang tua dia masih takut, tapi kalau sendiri maka dia merasa bebas, tidak ada yang mengawasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan. Saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga diri. Kemudian beliau mengatakan, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah berada di depan. Maksudnya adalah kapanpun engkau memerlukan pertolongan dari Allah, maka Allah SWT akan segera Allah berada di depanmu dan akan menolong dirimu, membantu dirimu, memudahkan urusanmu. Dan ini adalah balasan bagi orang yang menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Kapan saja seseorang dalam keadaan sempit, dalam keadaan dia memiliki problem, masalah yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pekerjaan, tajidhu tujahak, engkau akan menemukan Allah berada di depan. Kalau Allah SWT yang menolong, yang membantu, yang menyelesaikan masalah, tidak ada permasalahan apapun kecuali di sana akan ada jalan keluar. Sebesar apapun muskilah tersebut, serumit apapun problem tersebut, akan ada di sana jalan keluar. Syaratnya kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah dorongan bagi anak. Ya, tidak usah khawatir dengan berbagai problem di masa yang akan datang, ekonomi, pekerjaan. Kalau engkau sekarang menjadi seorang hamba yang menjaga syariat Allah, maka Allah SWT akan menolong diri. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Kemudian beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Nasihat yang selanjutnya, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau berdoa, berdoalah kepada Allah. Kalau permintaan tersebut, doa tersebut di dalam perkara yang tidak melakukannya dan tidak berkuasa untuk melakukannya kecuali Allah, tentunya ini adalah sesuatu yang harus. Karena doa adalah ibadah. Tidak boleh diserahkan sekali-kali kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, berdoa, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini menekankan tentang masalah tauhid. Ibadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah saja. Dan anak kecil biasanya sering meminta jajan, ya, minta uang, minta diantar kemana, minta main ini, main itu. Karena dia memang belum punya apa-apa, bisanya hanya apa? Meminta saja. Tapi kita tekankan, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau memang itu adalah di dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka jelas ini adalah doa harus diserahkan kepada Allah. Dan seandainya itu adalah di dalam perkara yang mampu dilakukan oleh seorang manusia, seorang makhluk, maka demikian pula kita ingatkan supaya dia memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau dia mau mengambil sebab, kemudian meminta kepada makhluk dan mengatakan, ya fulan atau wahai abi, saya minta ini, saya minta itu, tidak masalah.
Karena itu adalah sesuai dengan kemampuan kita sebagai seorang makhluk. Tetapi tetap yang namanya keyakinan, tawakal, tidak mungkin dia mendapatkan itu kecuali apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Sampai seandainya dia punya keperluan kepada orang tuanya, dia minta dibelikan buku misalnya, dan dia ingin meminta kepada orang tua, Pak, Bu, minta dibelikan buku, jangan lupa kita ingatkan, minta dulu kepada Allah. Karena tidak mungkin saya sebagai seorang ayah memberikan kamu buku kecuali apabila Allah SWT yang mengizinkan. Ada sebagian orang yang soleh, dia cerita, jadi dia kalau dia mendidik anaknya, setiap kali dia meminta sesuatu, sebelum dia berbicara kepada orang tua, disuruh untuk berdoa kepada Allah dulu. Jadi enggak langsung datang kepada bapak atau ibunya. Dia berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, saya meminta buku ya Allah. Saya meminta makanan. Saya meminta nasi lemak misalnya. Dan sedang butuh nasi misalnya, lapar. Kemudian setelah itu baru bilang kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Karena orang tua hanya sebab saja. Tidak mungkin dia bisa membelikan kecuali apabila Allah SWT memberikan dia kemampuan. Ini bagus. Ya, supaya anak tidak punya ketergantungan kepada makhluk, meskipun kepada orang tuanya sendiri. Bergantung hanya kepada Allah dan yakin bahwasanya makhluk tidak mungkin bisa menolong kecuali apabila Allah SWT yang memberi. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jadi membiasakan anak untuk senantiasa bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia. Kadang sekarang kita punya uang, ya, punya rezeki yang luas, kemudian kita memanjakan anak kita, apa yang dia inginkan kita berikan. Tapi tetap ya kita ingatkan dia bahwasanya kami, yaitu orang tua, tidak bisa memberikan kecuali apabila Allah SWT dialah yang memudahkan. Supaya dia ketergantungannya kepada Allah, bukan kepada kita. Karena kalau tergantung kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada dia, meskipun kita sudah tidak ada, meskipun kita sudah meninggal dunia. Kalau dia, anak tersebut, senantiasa bergantung kepada Allah dan kita biasakan semenjak kecil dia bergantung kepada Allah, maka Allah SWT akan mencukupi mereka meskipun kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita beri, ya kita manjakan, dan kita tidak ingatkan dia tentang tawakal kepada Allah, kita tidak ingatkan dia bahwasanya kita tidak mungkin memberi kecuali dengan izin Allah, dikhawatirkan akhirnya dia bergantung, bersandar, bertawakal kepada manusia, bukan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ustaz, gimana kalau anaknya sudah besar, sudah punya anak? Tidak masalah. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, meskipun mereka sudah berkeluarga, kita sudah jadi kakek misalnya, pas kita kumpul dengan mereka, apalagi di situ ada cucu misalnya, kita ingatkan ya tentang masalah wasiat yang besar seperti ini. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Ketika meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau yang dimaksud dengan isti'anah di sini adalah isti'anah yang merupakan ibadah, maka jelas
Isti'anah, meminta pertolongan yang merupakan ibadah adalah isti'anah yang di situ ada ta'zim, ada pengagungan terhadap yang diminta, ada kecintaan, merendahkan hati di hadapan yang diminta. Maka ini adalah isti'anah yang merupakan ibadah, tentunya tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, bantuan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menekankan kepada seorang anak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membantu, dialah yang menolong. Jangan bertawakal kepada selain Allah. Dan ini juga mengajarkan kepada seorang anak untuk tidak tertipu dengan kekuatan sendiri. Jangan merasa engkau adalah orang yang cerdas. Ya, sebagian anak cerdas, atau dia punya kekuatan, atau dia adalah anak orang kaya, anak orang terpandang. Kemudian akhirnya dia lupa untuk meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Azza wa Jalla dalam melakukan pekerjaan. Seakan-akan dia sendiri yang bisa melakukan itu semuanya, bisa memahami pelajaran sendiri, bisa melakukan pekerjaan sendiri. Maka kita ingatkan, fasta'in billah, hendaklah engkau meminta pertolongan, bantuan kepada Allah. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun engkau merasa kuat, merasa cerdas, merasa kaya, maka hendaklah kita senantiasa isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, termasuk di dalam beribadah, dalam melakukan aktivitas dunia kita sehari-hari, mau bertani, mau bekerja, mau membereskan rumah, mau masak, apa saja, maka meminta pertolongan kepada Allah, sekecil apapun urusan kita. Ini adalah bentuk pengajaran, pembiasaan supaya anak kita jangan tertipu dengan kekuatan sendiri, tapi dia hidup dalam keadaan senantiasa merasa memerlukan, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih anak untuk tidak sombong, melatih anak untuk senantiasa tawadhu, sehingga dia pun suatu saat ketika dia berhasil ranking juara 1 di kelasnya, menang di dalam perlombaan, ketika kita sudah biasakan dia untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, kita ingatkan, kamu bisa mendapatkan prestasi seperti ini, Allah yang menolong. Karena engkau telah meminta pertolongan kepada Allah, Allah yang menolongmu, sehingga engkau pun menjadi juara, engkau berprestasi, engkau mumtaz, dan seterusnya. Akhirnya membiasakan dia untuk tidak sombong di dalam kehidupan. Senantiasa dia sandarkan semuanya kepada Allah. Ini adalah pemberian Allah, ini adalah nikmat dari Allah. Meskipun dipuji oleh gurunya, dipuji oleh teman-temannya, ini kalau kita biasakan dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT dalam segala sesuatu. Nasihat yang indah dari Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, dan ini adalah nasihat untuk kita semua. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kemudian ketahuilah, wahai anak kecil, wahai budak, sesungguhnya umat, maksudnya adalah makhluk manusia yang lain,
yang kita berada di tengah-tengah mereka, yang kita hidup bersama mereka. Seandainya mereka istama'at, bersatu, berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai', untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Berkumpul bukan hanya satu orang, tapi semua mereka bersatu berkumpul untuk memberikan kepadamu manfaat. Mungkin dengan ingin memberikan nasi, atau memberikan uang, atau memberikan manfaat apa saja. Lam yanfa'uka bi syai', niscaya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, illa bi syai'in kataballahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu. Apa maksudnya? Yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Takdir. Allah telah menulis segala sesuatu. 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini. Termasuk diantaranya adalah rezeki, nikmat, musibah, kehidupan, kematian. Sudah Allah tulis di sana. Seandainya seluruh manusia ingin memberikan kepada kita saat itu nasi, misalnya satu piring nasi, dan itu adalah manfaat. Kalau sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya kita tidak mendapatkan rezeki sepiring nasi di hari tersebut. Di hari tersebut si fulan tidak mendapatkan makanan. Meskipun seluruh manusia dari ujung timur sampai ujung barat, mereka berusaha untuk memberi, berusaha untuk mengirim, maka tidak mungkin kita mendapatkan manfaat tersebut. Berkumpul saja, bersatu padu untuk memberikan manfaat, tidak mungkin mereka bisa merubah apa yang sudah Allah tentukan. Apalagi cuma satu orang, dua orang. Maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan Abdullah bin Abbas tentang pertama, wajibnya beriman dengan takdir Allah. Nah, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekimu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi meskipun semua perusahaan di dunia yang besar, perusahaan minyak, perusahaan telekomunikasi dan seterusnya ingin memberikan kepadamu manfaat, nggak mungkin kamu bisa keluar dari apa yang sudah Allah tentukan sebelumnya. Maksudnya adalah berimanlah engkau dengan takdir Allah. Jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Dan itu adalah faedah yang kedua. Bergantunglah hanya kepada Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Kita dapat gaji setiap bulan sekian puluh ribu ringgit misalnya, itu memang itulah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Tidak mungkin mereka memberi kepada kita lebih dari apa yang Allah takdirkan, dan tidak mungkin mereka mengurangi. Rezekimu tidak akan diambil oleh manusia yang lain. Tentunya ini kalau dipahami oleh seorang anak dan dipahami oleh kita semuanya, dia akan tenang dalam menjalani kehidupannya. Sekarang banyak anak-anak muda yang, apalagi di negeri-negeri kafir ya, yang sudah cemas, khawatir dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang.
Jadi anak-anak kecil di negeri-negeri yang non-Islam dari semenjak pagi ya, sebelum terbit matahari sudah berangkat sekolah, pulang nanti jam 9. Sebagian besar hidupnya adalah untuk belajar dunia, dan anggapan dia ya kesuksesan ya di situ. Dari kecil ditakut-takuti, suksesan adalah dengan ketika kita jadi direktur, kita punya uang banyak, kita menjadi orang yang terkenal. Kalau tidak memiliki itu, maka hancur masa depannya. Sehingga angka bunuh diri di negeri-negeri tersebut tinggi. Sekedar dia gagal saja dalam sebuah mata pelajaran, menganggap bahwasanya itu adalah ya musibah yang besar, sehingga mereka pun mudah sekali untuk menghabisi nyawanya sendiri, menabrakkan dirinya di kereta, atau menjatuhkan dirinya dari apartemen yang tinggi, atau menggantung dirinya, atau meminum obat-obatan yang overdosis dan seterusnya, ingin membunuh dirinya dengan berbagai cara. Nah, dengan kita mendidik anak-anak kita beriman dengan takdir, dan bahwasanya manusia tidak mungkin memberikan kepada kita sesuatu lebih dari apa yang sudah Allah takdirkan. Dan ini juga mendidik kita ketika sampai kepada kita kebaikan dari manusia, maka jangan lupa kita memuji Allah SWT yang telah mentakdirkan. Jangan melihat zahirnya saja manusia memberi, kemudian kita lupa kepada Allah SWT yang telah mentakdirkan. Memang kenikmatan tersebut sampai kepada kita lewat si fulan, tapi Allah SWT dialah yang mentakdirkan. Jadi ini mendidik anak kita supaya senantiasa bersyukur kepada Allah dan menyandarkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla, siapapun yang membawa nikmat tersebut kepada kita, termasuk orang tuanya. Yang seorang anak mendapatkan berbagai manfaat melewati orang tuanya. Ketika kita didik dengan prinsip ini, maka kita telah mendidik dia supaya senantiasa menyandarkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua hanya sebagai sebab saja. Allah SWT dialah Al-Mu'ti, dialah yang memberikan yang sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam annahum law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Sebaliknya, seandainya mereka makhluk, manusia, jin, semuanya bersatu untuk memudarati kamu dengan sesuatu, diancam, mau dibunuh, mau disakiti, dibuli, maka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Tidak mungkin mereka bisa memudarati dirimu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis sebelumnya. Sama sebagaimana nikmat, manfaat sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yang namanya mudarat juga sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Anak yang dia masih dalam keadaan lemah, masih dalam keadaan kecil, sering khawatir, sering gelisah, resah, takut, ya, akan diganggu oleh temannya, akan dibuli oleh temannya, atau takut dengan jin misalnya, takut dengan suara-suara, takut dengan sesuatu, karena dia anak kecil. Tapi ketika kita tanamkan di dalam dirinya, tidak mungkin mereka bisa memudarati
kecuali dengan apa yang sudah Allah tuliskan untuk dirinya. Apa yang akan tertanam di dalam dirinya? Kekuatan, keberanian, keperkasaan dalam menghadapi berbagai perkara. Dia yakin, nggak mungkin ada sesuatu yang memudarati saya kecuali apabila Allah SWT yang telah mentakdirkan. Sehingga dia tumbuh menjadi seorang anak yang pemberani, bukan menjadi seorang anak yang pengecut atau menjadi seorang anak yang penakut. Tentunya Bapak Ibu sekalian, yang seperti ini bukan hanya disampaikan sekali dua kali saja. Ulang-ulang, ingatkan anak cucu kita, keluarga kita dengan prinsip-prinsip seperti ini. Bahkan diri kita sendiri. Karena ini akan membawa kebaikan bagi diri kita dan juga diri mereka. Dan tentunya hal ini bukan khusus untuk keluarga kita saja. Nabi SAW di sini yang belum nasihati bukan anaknya sendiri, tapi itu adalah sepupu beliau, anak dari pamannya. Kita ketemu dengan para pemuda, ada seorang anak, ketemu mereka di masjid. Apa salahnya kita panggil mereka, duduk sebentar, 5 menit, ajarkan kepada mereka sebagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampaikan misalnya tentang poin yang pertama tadi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah SWT akan menjagamu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat. Maksudnya adalah pena yang digunakan untuk menulis takdir. Sudah diangkat, artinya sudah selesai. Takdir sudah selesai ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan akan terjadi sebagaimana yang ditulis oleh Allah, tidak mungkin keluar dari apa yang sudah ditulis oleh Allah. Meskipun hanya satu titik, nggak mungkin keluar. Masalah rezeki, jodoh, bencana, nikmat. Di Indonesia sedang viral ya, isu tentang megatrust. Ya, gempa yang katanya besar akan menimpa sebagian daerah. Tapi seorang muslim yang memahami tentang takdir, maka dia tidak akan risau. Tidak mungkin itu keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Yang penting sekarang kita bagaimana supaya kita husnul khatimah, dan kita berdoa semoga tidak terjadi bencana. Kita bertobat kepada Allah, mengajak orang lain untuk bertobat kepada Allah, dan kita bersiap-siap sesuai dengan kemampuan. Seandainya terjadi, kita bersabar. Seandainya tidak terjadi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing insyaallah adalah peluang pahala bagi kita semua. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya sudah selesai, takdir sudah selesai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah. Maka Nabi SAW ingin mengingatkan Abdullah bin Abbas tentang keharusan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunnahnya, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Di dalam riwayat yang lain selain riwayat Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di depanmu. Kalau tadi lafadznya ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Di sana ada lafaz yang lain,
Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di depanmu. Maknanya sama. Yaitu Allah bersamamu, Allah akan menolongmu, memudahkan urusanmu. Kemudian beliau mengatakan, ta'arraf ila Allahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan senang. Sini ada makna, yaitu menjaga Allah, mengenal Allah ketika seseorang dalam keadaan senang. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalmu ketika engkau dalam keadaan susah. Kita sekarang dalam keadaan sehat, Masya Allah, dalam keadaan memiliki rezeki yang luas, dalam keadaan aman, tentram. Maka jangan lupa kepada Allah ketika kita dalam keadaan raha, dalam keadaan kita luas, dalam keadaan kita senang. Ta'arraf ila Allah, kenalilah Allah dalam keadaan engkau senang. Karena banyak orang ketika dia dalam keadaan luas lupa kepada Allah. Maka Nabi mengingatkan, ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan senang. Maksudnya ya, tetap menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan kewajiban, berbakti kepada orang tua, bersedekah, melaksanakan syariat Allah ketika kita dalam keadaan luas, dalam keadaan lapang. Maka balasannya Allah akan mengenal kita ketika kita dalam keadaan susah. Karena dunia tidak akan seterusnya. Sekarang kita berada di atas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setahun lagi, 2 tahun lagi. Pelajaran yang penting, kemarin Covid, orang sebelum Covid, ia perusahaannya Masya Allah, tapi ketika Covid, dalam waktu yang tidak lama, keadaan bisa berubah. Sehingga seseorang jangan merasa aman. Manfaatkan keadaan kita sekarang masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melupakan Allah. Nanti kalau suatu saat keadaan berubah, kondisi berubah, maka Allah tetap mengenal kita. Ya, di saat orang lain dalam keadaan susah, Allah mengenal kita dan menolong kita. Kenapa? Karena dahulu ketika kita dalam keadaan senang, kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita dalam keadaan sehat. Termasuk kita masih muda, ini juga masuk dalam kata raha ini. Mumpung kita masih muda, ingat kepada Allah. Nanti kalau sudah tua, Allah SWT akan ingat kepada kita. Tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seseorang lupa kepada Allah ketika dia dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih muda, dikhawatirkan nanti ketika dia dalam keadaan susah, Allah tidak mengenal orang tersebut. Nasullaha fanasiyahum. Dia lupa kepada Allah, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada orang tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu tidak mungkin mengenai dirimu. Maksudnya adalah apa yang sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz tidak mengenai dirimu, maka tidak akan mungkin mengenai dirimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang menimpamu tertulis di dalam Lauhul Mahfuz akan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, maka tidak akan mungkin luput dari. Ini semakna dengan wa'lam annal ummata law ijtama'at dan seterusnya. Ini dalam lafaz yang lain disebutkan seperti itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anna an-nasra ma'as sabr. Tahuilah bahwasanya
pertolongan Allah akan datang bersama kesabaran. Bersama. Kalau ada di sana kesabaran, maka di sana akan ada pertolongan. Wa anna an-nasra ma'as sabr. Pertolongan itu adalah bersama dengan kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Kalau kita bersabar, maka akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kaidah. Ada kesabaran, maka akan datang pertolongan. Tidak ada sabar, ya tidak akan datang pertolongan. Termasuk diantaranya adalah sabar dalam menghadapi atau melaksanakan syariat dimanapun kita berada, di Indonesia, di Malaysia. Kalau kita bersabar terus, maka Allah SWT akan menurunkan pertolongannya. Wa annal faraja ma'al karb. Dan bahwasanya jalan keluar itu datang bersama kesusahan yang sangat. Dan itu adalah kaidah juga. Jalan keluar itu bersama kesusahan yang sangat. Kadang seseorang diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang luar biasa, maka kaidahnya setelah ujian yang luar biasa akan ada al-faraj, akan ada di sana jalan keluar. Tidak akan seterusnya seseorang dalam keadaan susah. Sebagian diuji oleh Allah SWT dengan rumah tangganya, atau diuji dengan hutang yang banyak sekali. Pasti di sana akan ada waktu di mana dia akan diberikan jalan keluar, solusi. Wa annal faraja ma'al karb. Dan ini menumbuhkan tentunya sifat optimisme bagi seorang anak. Bagaimanapun engkau nanti menghadapi berbagai masalah, problem, tahuilah bahwasanya setelah kesusahan akan ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini bagus sekali yang ditanamkan di dalam diri anak-anak kita, optimisme dalam setiap keadaan. Ya, jangan hanya ditakut-takuti atau ditanamkan di dalam dirinya sifat pesimis. Dan optimis ini adalah husnudzon kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada diri mereka husnudzon. Dan orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah, maka Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepada diriku. Kalau seorang anak berprasangka baik, seseorang secara umum berprasangka baik kepada Allah, insyaallah ya nanti saya akan menghafal Al-Quran. Ya, ada optimis, saya akan insyaallah membaca atau menghafal Al-Quran. Maka insyaallah Allah SWT akan mudahkan dia untuk bisa menghafal Al-Quran. Orang tua, bagaimanapun dia menghadapi anak bandel, nakal, tapi dia optimis. Suatu saat insyaallah Allah SWT akan memberikan hidayah kepada anaknya. Mungkin dia lihat sekarang kok susah banget, ya susah sekali untuk mendengar omongan orang tua, tapi dia ada optimis. Suatu saat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, membuka hatinya, maka insyaallah Allah sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi seorang yang pesimis. Husnudzon kepada Allah, dan ini adalah bagian dari ibadah. Dan insyaallah kalau kita husnudzon, maka ini akan merubah kehidupan kita. Ya, husnudzon kepada Allah ini akan merubah kehidupan kita yang sebelumnya dalam keadaan penuh dengan keresahan, kekhawatiran,
kesedihan, kegelisahan. Tapi kalau kita husnudzan, oh insya Allah nanti akan ada jalan keluar. Semoga nanti baik. Semoga bulan depan keadaan bisa membaik. Ini termasuk husnudzan, ucapan-ucapan yang baik. Maka ini akan berpengaruh di dalam kehidupan kita insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang penjelasan dari hadis ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, semoga Allah SWT menjaga dirimu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan insyaallah setelah ini kita buka pertanyaan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan secara khusus yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan pada pagi hari ini. Nah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Fadil Ustaz kita Dr. Abdullah Rai atas penyampaian dan penerangan berkaitan dengan jagalah Allah, maka akan menjagamu. Sungguh penjelasan ini sangat memberikan manfaat kepada kita. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah jelas semua tentang tentang berkaitan jagalah Allah maka akan menjagamu. Mungkin di antara kita ada timbul soalan berkaitan dengan tajuk ini. Untuk itu pada masa yang 25 minit ini kita akan membuka Q&A. Jadi sesiapa yang mempunyai soalan boleh ditulis dalam kertas ataupun boleh terus bertanya. Kita sediakan mikrofon dekat sini. Terus pergi ke mikrofon dan langsung diutarakan ataupun dikemukakan soalan dia. Baik. Kepada sesiapa yang mempunyai soalan dipersilakan untuk bertanya. Fadhal. Okey, tak apa. Kalau tak ada yang mau langsung bertanya, di sini ada salah satu jemaah yang bertanya, dia ditulis dalam kertas ni. Jadi yang lain persiapan dulu lah untuk bertanya. Boleh boleh persiapkan dulu soalan tu. Di sini bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Bila bercakap mengenai mahram dan perkara-perkara seperti ikhtilat, itu pertukaran lelaki dan perempuan, bagaimana mengatasinya jika seorang wanita tiada suami, tiada anak-anak di sisi dan perlu keluar mencari rezeki, keluar bersendirian, berjumpa dengan orang ramai? Nah, tafadhal Ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Penyayang kepada para hamba-Nya, baik laki-laki maupun wanita, sehingga Allah SWT menurunkan syariat, membuat batasan, mengharamkan suatu perkara, dan tujuannya adalah untuk masalah dan juga kebaikan kita semuanya. Termasuk di antaranya adalah batasan-batasan bagi para muslimat, di mana mereka diwajibkan untuk berhijab. Apabila mereka melakukan safar harus bersama mahramnya. Maka tentunya ini semua adalah untuk kebaikan bagi mereka sendiri, untuk menjaga mereka. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita apabila tidak ada di sana mahram, sementara dia dalam keadaan terpaksa harus bekerja mencukupi keluarganya? Maka dalam keadaan demikian, wallahu alam, tentunya seorang wanita terlebih dahulu dituntut untuk berusaha mencari pekerjaan yang aman dari fitnah, yang halal, dan dia aman dari fitnah. Tidak terjadi mudarat, sesuatu yang dikhawatirkan akan menimpa dirinya. Dia berusaha terlebih dahulu. Alhamdulillah, insyaallah di sana terbuka dan banyak cara-cara untuk mendapatkan rezeki yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah sesuai dengan kodrat dia, sesuai dengan keadaan dia. Zaman sekarang banyak ya
bisnis dengan online misalnya. Dia mencoba untuk menawarkan, dan banyak orang yang memiliki usaha yang besar awalnya dulu adalah dari usaha yang kecil. Dimulai dari temannya sendiri, kenalannya sendiri, tetangganya, ternyata banyak yang suka. Dan itu menjadi solusi bagi dia daripada dia keluar rumah termudarati. Di sana ada jalan keluar yang lain. Kemudian yang kedua tentunya perlu di sini kita ingatkan tentang sifat qanaah. Itu merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan. Karena yang namanya wanita, nggak tahu kalau yang di sini ya, biasanya wanita suka dengan harta. Kalau di sini enggak kayaknya ya. Suka dengan dunia, suka dengan harta. Sehingga kadang dia keluar rumah padahal dia sudah cukup. Ya sebenarnya dia cukup dengan berapa ringgit saja untuk memenuhi kebutuhan dia selama 1 bulan. Cuma karena ambisi, ya, kecintaan yang berlebih terhadap dunia, akhirnya dia berlebihan batas. Kalau dia bisa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka dia bisa mengurangi yang demikian. Kalau memang tidak ada di sana jalan yang lain, sudah dicari berbagai upaya dan ternyata hasilnya nol, hasilnya belum dia dapatkan, maka dalam keadaan terpaksa, dan ad-daruratu tubihul mahdhurat, terpaksaan itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Dan insyaallah di sini, di negara ini, ada di sana bantuan-bantuan ya dari kerajaan untuk sebagian orang yang mereka memang tidak punya, ya Pak ya, ada ya bantuan dari kerajaan. Tentunya itu adalah kebaikan. Cuma itu tadi harus ada qanaah. Ya, dan di sana ada kemudahan-kemudahan bagi yang melahirkan, bagi yang sekolah. Tentunya ini adalah termasuk kemudahan yang harus kita syukuri. Tapi kalau memang dalam keadaan terpaksa, tidak ada jalan yang lain, maka dia keluar, dan ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Sesuatu yang darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya saja. Kalau memang sudah dalam keadaan cukup, ya dalam keadaan dia sudah bisa dengan uang tersebut untuk mencukupi selama 1 bulan, ya dia jangan berlebihan. Ya sesuatu yang darurat kalau memang mau dilakukan, ya sesuai dengan kadarnya, sambil tentunya menjaga diri, berdoa kepada Allah semoga diberikan jalan keluar yang lain. Wallahu taala a'lam. Nah, ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan menggunakan mikrofon. Nah, Fadhal. Untuk yang bertanya langsung nih kita akan bagi hadiah. Di sini ada 3 buku. Untuk mereka yang bertanya langsung kita akan bagi banyak buku insyaallah. Fadhal. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang bertanya dikasih hadiah. Dikasih hadiah Pak. Yang jawab yang jawab malah nggak dikasih hadiah, Pak. Insyaallah ada Ustaz. Insyaallah. Semangat Pak. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilai. Tentang Malaysia. Masyaallah. Soalan saya dari hadis pertama tadi, ada kataan pena diangkat tapi digunakan sekadar jamak. Ya. Apakah manfaat daripada kadar jamak itu? Ya. Baik. Silakan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya pena-pena telah diangkat. Apa faedah dari penyebutan di sini pena? Atau secara jamak. Dan jamak ini lebih dari 2. Lebih dari 2. Wallahu alam, di antara faedahnya bahwasanya pencatatan takdir atau takdir ini ada berbagai macam.
Ada takdir yang azali, yaitu takdir yang ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Allah SWT mengatakan kepada Al-Qalam, yang mengatakan kepada Al-Qalam, uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu sampai hari kiamat. Sebutkan dalam hadis tersebut Al-Qalam. Itu satu pena. Itu untuk takdir yang azali. Dan di sana ada takdir-takdir yang lain. Dan takdir-takdir tersebut adalah bagian dari takdir yang azali. Di sana ada takdir yang ditulis setiap tahun, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Ini dinamakan dengan takdir hauli. Di malam tersebut Allah menulis segala sesuatu yang terjadi selama setahun yang akan datang, sehingga dinamakan dengan Lailatul Qadri. Ada yang mengatakan karena itu adalah malam penulisan qadar untuk selama 1 tahun. Di sana ada takdir yang ditulis ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Ketika umur 4 bulan ditiup roh, kemudian di sana ada malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menulis rezeki janin tadi, umurnya, amalannya. Maka ini dinamakan dengan at-taqdiru al-umri, takdir yang berkaitan dengan usia. Jadi ditulis apa yang terjadi pada orang tersebut ketika dia hidup atau selama dia hidup. Maka di situ ada juga penulisan, menunjukkan bahwasanya bukan hanya qalam yang digunakan untuk menulis takdir azali, tetapi di sana ada qalam yang digunakan untuk menulis takdir hauli, ada takdir umri dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik Ustaz, ini soal berikutnya, bolehkah takdir yang tertulis itu dapat berubah? Kalau boleh berubah, macam mana cara untuk merubah takdir itu? Apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz maka tidak bisa berubah. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Termasuk di antaranya adalah umur seseorang, rezeki seseorang, jodoh, bahkan apa yang terjadi pada diri seseorang di akhirat, semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Adapun yang ditulis oleh malaikat atau di tangan malaikat, seorang malaikat dia menulis awalnya bahwa si fulan dalam keadaan dia sakit atau dia takdirnya sakit, dan dia menulis berdasarkan apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin seorang malaikat menulis bertentangan, berbeda dengan sesuatu yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu dia menulis kembali si fulan sembuh, dan tulisan sembuh juga berada di dalam Lauhul Mahfuz. Berarti yang ada di tangan malaikat, yang awalnya tadi sakit kemudian setelahnya sembuh, itu yang dimaksud dengan perubahan. Ya, dan perubahan dari sakit menjadi sembuh itu tertulis semuanya di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin berubah, ya, dari sembuh kemudian sakit misalnya. Kalau memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sakit kemudian sembuh, maka itulah yang akan terjadi. Jadi yang dimaksud dengan berubah di sini adalah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, baik keadaan yang pertama maupun keadaan yang selanjutnya, semuanya ada di dalam Lauhul Mahfuz. Dan itu maksud ucapan Nabi SAW, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak menolak takdir kecuali doa. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah
berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, di antara sebab utamanya adalah doa. Seorang sebelumnya tidak paham tentang agamanya, berdoa, ya Allah, pahamkan saya tentang agama saya. Teman-teman sudah belajar akidah, mereka belajar fikih, mereka belajar tentang sholat. Saya baru tahu sekarang, ya Allah, mudahkan saya untuk mempelajari agama ini. Sebelumnya dia dalam keadaan bodoh, berdoa, kemudian dikabulkan doanya oleh Allah, dimudahkan dia untuk memahami agama ini, sehingga dia pun menjadi orang yang alim, menjadi orang yang paham tentang agamanya. Berarti berubah dari keadaan yang pertama sebagai orang yang jahil, akhirnya menjadi orang yang alim. Dengan apa? Sebabnya adalah dia berdoa. Sebelumnya dia dalam keadaan sakit, menahun, bertahun-tahun dia dalam keadaan sakit, berobat dengan berbagai pengobatan. Cuma dia selama itu lupa kepada Allah. Sampai suatu saat dia sudah putus asa, akhirnya dia pun, ya Allah, saya sudah pasrah. Ya, saya memohon kepadamu, dan Engkau adalah Syafi, Engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkan saya, Allah. Ternyata tanpa obat, tanpa ke dokter, dia sembuh. Seandainya dari awal dia bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, mungkin sudah sembuh dari dulu. Perubahan dia dari sakit menjadi sembuh, sebabnya adalah dengan doa. Berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dengan doa. Nah, ini maksud ucapan Nabi SAW, la yaruddul qadara illa doa, tidak menolak takdir kecuali doa. Dan maksudnya adalah doa ini sebab yang utama, atau di antara sebab yang utama perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, silakan kalau ada soalan daripada perempuan. Soalannya dipersingkat ya. Fadhal. Masya Allah. Tadi hadiahnya udah? Oh, Masya Allah. Lupa. Assalamualaikum, nama saya Syed. Saya ingin bertanya, Masya Allah. bagaimana tips untuk anak-anak kecil agar Allah menjaga kami dimanapun berada? Masya Allah. Baik. Baik, bisa dipahami? Silakan duduk kembali. Pertanyaannya bagus banget ya. Masya Allah. Bagaimana tips agar kami, anak-anak yang masih kecil, dijaga oleh Allah SWT dimanapun kami berada? Kalau tadi kita memahami apa yang disampaikan, maka insya Allah masing-masing dari kita bisa menjawab. Ya atau tidak? Nah, sekarang kita tes. Baik, sebelah sini kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Nah, yang bisa dapat hadiah dari Ustaz Ahmad. Baik, ada yang bisa mencoba bagaimana cara supaya anak kecil dijaga oleh Allah dimanapun dia berada? Silakan, sebelah kanan. Apa Pak? Doa. Ada lagi? Menjaga batasan Allah. Insyaallah. Betul atau betul? Betul ya. Upin-ipin ya. Kita menjaga Allah. Masya Allah. Caranya adalah dengan kita menjaga Allah. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah dimanapun kita berada, maka kita menjaga Allah. Bagaimana Ustaz kita menjaga Allah? Caranya adalah dengan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat. Ya, sholat 5 waktu. Kemudian berjamaah dilakukan di masjid kalau kita adalah sebagai seorang laki-laki, seorang muslim. Di antara menjaga Allah adalah berbakti kepada orang tua, karena ini adalah termasuk kewajiban. Menjaga Allah di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara
menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan berbagai kemaksiatan. Ya, atau mendolimi teman, membuli teman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan kezaliman. Memukul teman tanpa hak atau mengata-ngatai mereka, mencela mereka, mengambil harta mereka tanpa hak. Maka ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dimanapun kita berada. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, soalan seterusnya Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi dan menasihati dengan baik kepada kerabat apabila kerabat kembali seperti kebiasaan dahulu, yaitu gemar mendengarkan musik, nonton bioskop dan ikut acara-acara bid'ah yang sebelumnya kerabat tersebut sudah paham tentang sunnah, yaitu pemahaman salaf. baik. Pertama, tentunya kita melihat kepada diri kita sendiri dan memuji Allah yang masih menguatkan kita di atas hidayah. Karena memang hidayah adalah dengan kehendak Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Keluarga kita sendiri yang dahulunya bersama-sama dengan kita semangat belajar melaksanakan sunnah, ternyata berkurang keimanannya sehingga kembali melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Tentunya kita mengingat Allah dan bersyukur atas nikmat hidayah. Karena kalau kita bersyukur, Allah SWT akan menjaga nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya kami akan tambah. Kita katakan alhamdulillah alladzi hadani, alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadaku dari musibah yang menimpa kamu dan memuliakan aku atas kebanyakan makhluknya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika melihat musibah orang lain membaca doa ini, Allah akan menjaganya dari musibah tersebut. Dan ini mencakup musibah yang berkaitan dengan dunia maupun musibah yang berkaitan dengan agama. Antum lihat mungkin di medsos ada Mama Gufran sama sini ya. Itu musibah dalam masalah agama. Antum bersyukur, alhamdulillah, anak enggak seperti itu gitu ya. Meskipun saya belum pernah belajar, enggak punya pondok, tapi enggak sesesat seperti itu gitu. Kalau kita membaca doa ini, maka kita akan dijaga oleh Allah dari kesesatan tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya kita berusaha untuk mendekati, memberikan nasihat, karena yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Apalagi kita sama-sama mengetahui fitnah yang besar, fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, yang kalau seseorang tidak berhati-hati, maka pagi dia dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah, sorenya dia sudah lepas. Maka kita ingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tidak perlu seseorang harus menunggu hafal Al-Quran. Seandainya dia bacakan satu ayat atau satu perkara tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah, ingatkan bahwasanya dunia ini hanya sementara, yang kekal hanyalah akhirat, dan di sana akan kita akan bertemu dengan Allah, akan ditanya oleh Allah. Dan kesenangan yang sebenarnya adalah ketika kita berpegang teguh dengan agama. Maka kita ingatkan, jangan kita cuek.
ya tidak peduli dengan keadaan saudara kita tersebut. Semoga dia kembali. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Makanya kita saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan berputus asa, husnuzan. Doakan. Ya, doakan dia semoga dia mau kembali kepada agamanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar. Nah, seseorang ketika dia memberikan nasihat, memberikan wejangan, arahan, kadang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihina oleh orang tersebut, maka dia bersabar. Jangan sampai perasaan khawatir kalau dia menentang atau dia membantah kemudian menjadikan kita akhirnya tidak mau atau enggan memberikan nasihat kepada saudara tersebut. Jangan berputus asa untuk memberikan nasihat. Wallahu taala a'lam. Nah, baik, insyaallah karena soalan terlalu banyak, jadi kami di sini filter ambil yang ini. Soalan ada banyak yang sama. Dan ini soalan yang terakhir saya bacakan, dan ini berkaitan dengan kegemaran orang Malaysia. Orang Indonesia pun juga gemar nih. Apa soalan dia? Bagaimana hukumnya bepergian ke negara non-muslim, Ustaz? Seperti pergi ke Jepang, ke Jepun. Nah, sekarang di sana banyak makanan halal yang dan tempat-tempat sholat. Nah, Ustaz. ya. Kalau maksudnya sana adalah untuk berdakwah atau di sana ada kebutuhan yang darurat yang harus dia laksanakan untuk mendapatkan maksud tersebut dan juga hajat tersebut, maka para ulama menjelaskan tidak masalah. Seperti orang yang belajar ke negeri tersebut, sana ada ilmu dunia, entah itu kedokteran atau engineering atau yang semisalnya, tidak dia dapatkan di negerinya. Kalau memang ada hajat, termasuk di antaranya adalah dakwah, maka diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah dia harus dalam keadaan iman yang kuat. Karena kita tahu bahwa negeri tersebut, negeri yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang non-muslim, melakukan apa yang mereka kehendaki, tidak ada di sana aturan, sehingga dikhawatirkan ketika seseorang ke sana, maka ini kemudian dia melihat atau dia mendengar, akhirnya dia pun terpengaruh, bisa menjadikan hatinya atau keimanannya menjadi goncang, ragu-ragu, bahkan bisa sampai seseorang meninggalkan agamanya, atau minimal dia melihat sesuatu yang maksiat atau perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama ini. Belum kesulitan untuk mencari makanan yang halal atau melakukan sholat 5 waktu, maka tentunya seorang apabila ingin menuju ke sana dengan terpenuhi syarat-syarat tadi, maka fatwa para ulama mengatakan tidak masalah, tapi dengan syarat tentunya terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi kalau seseorang ke sana dalam keadaan lemah iman, ya, dalam keadaan lemah iman, maka tentunya dia harus berhati-hati. Sekali lagi, karena yang namanya agama ini adalah ra'su malina, ini adalah modal dan kekayaan kita yang paling utama. Jangan sampai seseorang mengorbankan agamanya hanya karena kesenangan dunia yang sementara. Dan sebenarnya negeri kita ini jauh lebih indah daripada negeri-negeri tersebut. Ya, mereka saja berbondong-bondong datang ke sini. Kita memiliki pemandangan yang luar biasa. Dan kalau dilihat dari sisi
teknologi, ya kemajuan teknologi, maka negara kita pun tidak kalah. Ya, banyak di sana negara-negara di Asia, negara-negara Islam yang mereka juga memiliki kemajuan. Kalau memang kita ingin pergi ke luar negeri, ya kita cari negeri-negeri Islam yang di situ kita lebih bisa menjaga agama kita, dan alhamdulillah yang demikian banyak. Semoga Allah SWT memudahkan. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik, alhamdulillah, soalan kami tutup. Kami minta maaf apabila ada soalan-soalan yang tidak dapat dijawab karena atas sebab terbatasnya ataupun terhadapnya masa. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah mendengar penjelasan dan jawaban daripada beliau tadi. Kita berharap dan berusaha untuk mengamalkan tentang hadis yang telah disampaikan oleh beliau, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua. Jazakumullah barakallahu fiik. Dan sebelum kita keluar, Sekarang bisa keluar, ya? Sekarang bisa. Dan dulu agar tidak berlaku desakan untuk yang keluar terlebih dahulu bagian lelaki, untuk perempuan menunggu dulu, ya, supaya tidak menyebabkan traffic jam. Baik, terima kasih semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum